Wah, satu Indonesia telah dibikin kaget oleh Pak Jokowi, Kaesang, Mas Gibran, dan Pak Prabowo. Iya, bagaimana tidak? Karena penangkapan Tom Lembong ternyata sebelumnya sudah diberikan clue oleh Kaesang dengan memakan sebuah roti seharga Rp400.000, yang dimana angka ini seakan memberikan sinyal atas penangkapan Tom Lembong yang telah merugikan negara hingga 400 miliar. Dan sebelumnya juga Mas Kaesang secara mengejutkan telah sengaja jalan-jalan membawa seekor ayam. Ya, tentu itu juga merupakan sebuah sinyal. Dan benar saja, tidak lama berselang dari peristiwa tersebut, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menelusuri korupsi pada pengadaan ternak ayam dengan nilai 9,18 miliar. Lalu, teman-teman pasti ingat kan dengan kasus korupsi timah yang telah merugikan negara mencapai 271 triliun yang telah menyeret nama Helena Lim. Nah, sebelum Helena ditangkap, ternyata dia telah diundang ke podcast Mas Kaesang. Dan siapa yang menyangka, ternyata podcast ini juga merupakan sebuah pesan dari Mas Kaesang. Dan betul saja, tidak lama berselang, Helena Lim telah ditangkap. Dan kini Mas Kaesang, Mas Gibran, Pak Jokowi, dan Bu Iriana telah kembali melempar teka-teki yang bikin penasaran satu Indonesia. Iya, karena baru saja Pak Jokowi bersama dengan Mas Kaesang secara mengejutkan tiba-tiba bermain Tamiya. Lalu sebagian netizen telah berpendapat bahwa kegiatan ini ada hubungannya dengan kasus Formula E. Dan belum lama ini Mas Kaesang telah kembali bermain kode-kodean. Iya, karena Kaesang telah bermain bola namun telah menggunakan nomor punggung baju yang sangat unik, yaitu bernomor 8,9. Dan tentu banyak netizen yang menghubungkan angka ini adalah nilai yang keluar dari angka 100 dikurangi 11 menjadi 89. Nah loh, angka apa itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Lalu berikutnya, Bu Iriana telah memberikan clue dengan minum tolak angin. Dan Erina, istri Mas Kaesang, telah makan sushi tanpa formula. Waduh, kode apa lagi ya itu? Dan sebelumnya, seperti yang kita tahu, Mas Kaesang telah bikin heboh karena telah menggunakan jet pribadi. Dan tentu hal itu dilakukan bukan semata-mata ingin naik jet pribadi, karena berselang dari kejadian tersebut, Mas Kaesang yang bukan pejabat negara dan bukan mantan pejabat negara langsung bikin heboh. Dan akhirnya semua mantan pejabat dan pejabat negara yang pernah naik jet pribadi, termasuk Bu Megawati, Pak Mahfud MD, dan lainnya, langsung ikut terkena imbasnya juga. Dan ada masih banyak lagi clue-clue yang telah diberikan oleh keluarga Pak Jokowi. Waduh, gawat ya. Dan yang sekarang jadi pertanyaan, mengapa ya keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi bisa tahu? Ya, jawabannya adalah karena ada di video ini. Nanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. 5 tahun kemarin saya detailkan lagi, ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Siap-siap ya untuk para koruptor yang belum tertangkap, harap antri. Tentu berita-berita ini saat ini telah bikin para maling-maling yang masih berkeliaran di negeri ini jadi kalang kabut. Sangat luar biasa ya. Di era Pak Jokowi telah berhasil dan sukses mencari informasi dan mengumpulkan bukti. Dan untuk sinyal, clue, serta kodenya akan dijalankan oleh Mas Kaesang atau Mas Gibran. Dan terakhir, untuk sang eksekutor akan dijalankan oleh Pak Prabowo. Sangat luar biasa ya. Ya, semoga saja Pak Prabowo betul-betul bisa meringkus dan membersihkan negara Indonesia dari para koruptor yang telah sangat merugikan negara.
Dan balik lagi ke clue-clue yang telah diberikan oleh Mas Kaisang seperti main Tamiya, nomor punggung, baju bola, sushi tanpa formula. Teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak kode tersebut ditujukan untuk siapa? Bantu dong kasih pendapatnya di kolom komentar ya. Dan buat yang belum tahu kesungguhan dari Pak Prabowo untuk memberantas koruptor di tanah air tidak main-main loh. Ya, karena pada video sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwa baru saja 10 hari menjabat, Pak Prabowo telah berhasil menangkap 28 koruptor dari 7 kasus korupsi di Indonesia. Adapun kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik yang diketahui santer terdengar berita korupsinya. Dan dari kasus ini, Kejagung telah menyita uang tunai hampir 1 triliun milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. Lalu berikutnya, kasus korupsi dana desa. Tidak hanya pejabat tinggi dan terkenal di suatu instansi besar, bukan pejabat tinggi pun saat ini telah kena di tangan pemerintahan Prabowo. Ya, karena seorang kepala desa dan sekretaris desa Talang Renah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara juga nggak luput dari operasi tangkap tangan atas dugaan korupsi dana desa senilai 780 juta rupiah. Dan berikutnya, kasus Ronald Tanur yang sebelumnya telah bikin jengkel masyarakat Indonesia. Iya, untuk kasus ini Kejaksaan Agung telah menangkap tangan dan menetapkan status tersangka kepada 3 hakim pengadilan negeri PN Surabaya, yaitu selaku pemberi vonis bebas Ronald Tanur. Selain itu, pengacara Ronald yaitu Lisa Rahmat dan ex pejabat Mahkamah Agung Zaro Fikar juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikutnya, kasus korupsi Tol Padang Pekanbaru. Iya, masih tak luput dari peradilan. 12 orang ASN ATR BPN telah ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan untuk proyek pembangunan Tol Padang Pekanbaru dan telah merugikan negara senilai 27 miliar rupiah. Berikutnya, kasus PT Antam Tbk. Iya, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi di PT Antam Indonesia. Para tersangka telah memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal dengan jumlah 109 ton emas. Lalu berikutnya, korupsi dana hibah NPCI. Iya, anggota DPRD Solo Kevin Fabiano telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi dana hibah NPCI atau National Paralympic Committee Indonesia dengan nilai 122 miliar rupiah. Wah, ini sangat kurang ajar ya, karena merupakan dana untuk atlet-atlet disabilitas namun telah dia makan. Dan berikutnya adalah kasus korupsi impor gula yang baru saja sangat bikin heboh satu Indonesia. Iya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau yang kita kenal dengan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula pada tahun 2015 dan telah merugikan negara hingga mencapai 400 miliar rupiah. Wow, sangat luar biasa ya gebrakan dari Pak Prabowo ini. Setidaknya untuk 10 hari pertama ini sudah tertangkap kurang lebih berkisar 28 koruptor yang telah menyebabkan kerugian negara berkisar 3,1 triliun. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, semoga saja Pak Prabowo betul-betul dapat merapihkan semua tikus-tikus yang berkeliaran di negeri kita ini ya. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana pendapatnya mengenai info update dari Pak Prabowo ini? Teman-teman dukung atau ada pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Ya, siapa tahu saja pesan dari teman-teman dapat tersampaikan ke pemerintah. Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.